Pemirsa, sejauh mana kebenaran dari pengaduan Freddy Budiman soal keterlibatan aparat dalam bisnis narkoba? Apakah pengakuan seorang terpidana yang sudah dieksekusi memiliki kekuatan hukum? Dan benarkah selama ini ada aparat yang membackingi bisnis haram tersebut? Sudah bersama kita di Bingkai Berita Metro Pagi, anggota Komisi 3 DPR, Ruhut Sitompul. Bang Ruhut, selamat pagi Bang Ruhut. Pagi. Apa kabar? Ini pagi-pagi kita undang ke studio. Kemudian ada Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Bung Neta Espane. Bung Neta, selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini kita akan membahas berita yang cukup menggegerkan begitu ya. Saya ingin ke Bang Ruhut terlebih dahulu. Kalau Anda melihat pengakuan dari Freddy yang disampaikan ke Haris Azhar Aziz, seberapa kuat validitas dari pengakuan yang disampaikan oleh Haris Azhar ini? Ya sangat lemah. Kenapa sangat lemah? Iya dong. Bang Ruhut. Yang bersangkutan udah lewat. Udah dieksekusi. Karena itu saya nasihati yang namanya Haris, kalau memang mau bantu negara, jangan kerja sendiri. Ya, dia kan LSM, dia kan kontras. Mari kita bersama-sama. Kok berkicau setelah kawan itu dieksekusi? Kan itu. Coba kalau enggak. Dan saya juga sebagai Komisi 3, saya minta mitra saya, dan juga bukan mitra saya tapi di Komisi 1, jangan juga langsung bagaimana. Ya, saya lihat akhir-akhir ini akhirnya kita wah seperti benar aja gitu omongan kawan ini. Kita tahu rekam jejak dia siapa sih Haris selama ini. Ya, jangan nanti membuat sesama institusi ya dalam satu rumah tangga, baik itu TNI, baik itu kepolisian jadi curiga. Ya, kalau dia mempunyai itikat baik, 2014 ajak dong. Emangnya selama ini apa yang yang diselidiki ya oleh kontras ada yang sukses enggak juga kan? Pertanyaannya mengapa baru sekarang begitu ya Bang Kenapa Ruhut baru ya? sekarang? 2 tahun baru 2 diungkapkan tahun, sekarang. itu aja yang saya sesalkan. Iya, Bung Neta, kata Bang Ruhut ini sangat lemah, tapi memang ini kebenarannya masih dipertanyakan dengan bukti-bukti. Kalau Anda melihat jika ini memang terbukti seberapa serius? Saya agak berbeda dengan Bang Ruhut ya, karena ini sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak aparatur di negara ini itu terlalu gampang dibayar, termasuk oleh bandar narkoba. Kenapa kemudian narkoba itu gampang masuk ke lapas, kemudian sejumlah oknum polisi juga pernah terlibat ya berkolusi dengan bandar narkoba. Jadi bahkan di kepolisian sendiri kita menemukan indikasi sekian persen dari barang yang disita itu terpaksa dikeluarkan untuk dijual secara ilegal untuk menambah biaya operasional polisi. Karena untuk memberantas narkoba itu biayanya nggak sedikit. Polisi itu perlu miliaran. Bahkan kalau bandarnya besar, dia butuh dana yang lebih besar lagi ya. Polisi nggak punya anggaran untuk itu. Nah, sebab itulah sekian persen, bahkan bisa sampai 40-50% itu terpaksa dikeluarkan. Tanda kutip untuk menutupi biaya operasional tadi. Karena pemberantasan narkoba itu butuh biaya besar. Nah, jadi apa yang dikatakan Haris atau Freddy Budiman itu ada benarnya. Itu sudah menjadi rahasia umum. Tapi untuk membuktikan itu sangat sulit. Jadi percayalah bahwa kasus ini akan hilang dengan sendiri dan tidak ada yang diperiksa, tidak ada yang bisa membuktikan. Tapi ini menjadi rahasia umum. Mengapa hilang sendiri? Ya karena susah membuktikan. Seperti Haris sendiri mengatakan Freddy begini, tapi buktinya apa? Apalagi Freddy udah meninggal ya. Saksi kunci begitu ya? Saksi kuncinya sudah tidak ada. Sehingga ini akan menjadi sensasi aja, sensasi bagi orang yang melontarkan, bagi orang yang menanggapi. Ya, saya kira cuma sampai situ gitu. Oke, Bang Ruhut, kalau kita melihat kejahatan narkoba ini sudah menjadi kejahatan luar biasa begitu ya. Harus ada konsistensi tidak hanya pemerintah tapi juga dari parlemen yang mendukung. Bukankah ini seharusnya bisa menjadi pintu masuk dalam lebih memperkuat pemberantasan narkoba di Indonesia? Iya, karena itu seperti Pak Neta Pane, Haris, para pengamat-pengamat ini kan pengamat polisi, sama aja. Kan keren banget tahu sebagian diambil untuk modal dijual. Tolong, ini bagus nih masih hidup. Ya, Neta Pane-nya kan masih hidup nih. Kan dia sendiri yang ngomong kan. Bantulah BNN, bantulah Kapolri, apalagi pengamat kepolisian. Jadi jangan hanya omong doang. Kan begitu, tapi faktanya sepakat dengan saya kan, nyatanya susah ini mau diungkapkan. Datanya susah langsung ditanggapi Bang Neta tadi, apakah hanya tuduhan saja atau sudah ada hasil research-nya? Itu hasil temuan kita. Kenapa kemudian ada namanya Kampung Ambon di Jakarta, kemudian ada Kampung Kubur di Medan ya. Itu adalah satu komunitas di mana barang-barang yang tadi dikeluarkan secara ilegal untuk
operasional juga gitu ya. Sehingga banyak elit atau oknum-oknum petinggi yang terpaksa tutup mata gitu ya. Memang untuk membuktikan ini sulit. Kita beberapa kali kasih masukan, tapi karena tadi kebutuhan dana operasional. Kalau ada dana sekitar yang diungkapkan oleh Freddy 450 miliar misalnya untuk petugas BNN dan juga 90 miliar untuk petinggi Mabes Polri katanya. Artinya itu masuk akal dari temuan IPW selama ini? Itu nggak dijelaskan periodenya kapan. Kalau satu periode itu mustahil. Tapi kalau akumulasi dari sekian lama itu bisa saja gitu ya, sehingga melibatkan banyak orang. Tapi lagi-lagi ini kan susah membuktikan. Jadi kalaupun mau dibuktikan harus ada kebijakan dari katakanlah presiden sebagai kepala negara memerintahkan orang-orang yang terindikasi kemudian diselidiki secara komprehensif. Sampai harus turun tangan presiden. Saya kira kalau memang serius ya, serius mau dibongkar kasus ini. Tapi saya tidak yakin juga presiden akan mau repot-repot. Iya. Bang Ruhut, ada datanya tuh, ada hasil penelitian dari ada angka-angka yang dihimpun oleh Bang Neta juga. Ya, itu yang aku bilang. Ya, apalagi Neta dia dekat dengan Kapolri, ya. Dekat dengan BNN, kasih dong data-datanya. Coba tanya sekarang, udah pernah kasih nggak? Pasti nggak pernah. Oh, beberapa kali kita kasih. Kasih ke Komisi 3, biar nanti saya tegur. Itu kan mitra saya. Neta Pane bilang ada data-data kalian. Ayo kasih ke saya, ke Komisi 3. Oke, ada kan rencana untuk membentuk tim investigasi, Bang Ruhut? Supaya rencana membentuk tim investigasi enggak, kalau yang masalah ini enggak lah. Ya, saya anggap kumur-kumur aja yang ini. Enggak perlu investigasi karena enggak perlu. Sangat sumir. Sangat sumir, oke. Tapi pernyataan dari Haris yang menyatakan buka berkas kasus Freddy, ada tentang pernyataan tentang skandal suap di Pledoi. Pemerintah seharusnya mengejar dugaan ini, bukan mempersoalkan bagaimana meminta keterangan dari orang yang sudah baik sekali dieksekusi. ini yang dari ini kan kemarin kan kelihatan jadi lemahnya kan. Saya ini lawyer, advokat 35 tahun. Advokatnya aja nggak tahu. Kan itu aja kuncinya. Kalau sebagai advokat profesional, klien yang mau kita bela, ujung kaki, ujung rambut dia harus cerita. Jeroannya pun dia semua harus cerita. Ini nggak tahu, kok Haris tahu? Kan aneh nih, yang gini-gini. Udah itu yang aku tetap dan saya lihat semua tanggapan. Kok baru sekarang 2 tahun kemudian masih keren Neta Pane, dia berani sekarang kan? Dia masih ada. Kalau udah orang meninggal diomongin nggak usah lah. Ada kaitan dengan presiden nggak usah khawatir. Presiden kita Bapak Joko Widodo nggak main-main. Ya beliau tegas. Ini kan juga ada sebagian karena mereka tidak setuju. Ini yang ngomong-ngomong ini kan nggak setuju eksekusi mati. Ini udah dieksekusi mati, bikin dalih. Oh supaya dia nggak membongkar. Tegas Bapak Presiden kita Bapak Joko Widodo, hukuman mati hukum positif. Siapapun yang sudah inkrah. Saya ingat waktu mendampingi beliau kampanye itu beliau katakan, ya, eksekusi. Karena ingat, narkoba ini generasi muda kita hancur. Dan bahkan sekarang bukan hanya generasi muda, generasi tua. Bayangkan ada perwira, udah memimpin salah satu teritorial di Sulawesi Selatan. Kena, belum lagi yang lain-lain, banyak yang kena hal-hal seperti ini. Bung Neta, ini upaya dari orang yang hanya ingin menggagalkan upaya eksekusi mati begitu? Ya ada benarnya juga. Jadi memang selama ini kan teman-teman kontras itu tidak setuju ya ada hukuman mati. Kalau kita di Indonesia Polisi justru mendorong bandar-bandar yang udah kapasitas besar ya segera aja eksekusi mati. Makanya kemarin kita menyayangkan kenapa kok masih ada yang ditunda 10 orang ya. Seharusnya dilakukan eksekusi mati supaya ada efek jera gitu ya. Kembali ke kasus Freddy, saya kira kalau memang benar Freddy ngomong seperti itu, tentu keluarganya akan berjuang membongkar itu gitu ya. Kemudian pengacaranya kalau memang itu pledoinya ada, tentu dia sejak awal udah ribut memperjuangkan itu sebagai bagian menunda hukuman mati terhadap Freddy. Gitu. Tapi kan ini kan tidak dilakukan oleh pengacara maupun keluarganya. Kalaupun oke lah kemarin mereka lupa katakan, pasti sekarang keluarganya akan bereaksi. Akan berbicara akan ke publik berbicara. Ya? Tentu mereka punya data-data juga, tidak mungkin keluarganya tidak tahu kan kalau ada aliran-aliran itu. Tapi ternyata pada tahun 2012 Bung Neta ini Freddy Budiman pernah terlibat dengan 2 petugas polisi yang sekarang sudah dihukum dan juga dipecat dari kepolisian. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Usai jeda, tetaplah bersama kami di Bingkai Berita Metro Pagi, pemirsa.